Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya merupakan salah seorang guru matematika di SMKN 1 Rimba Melintang. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja pada materi kuartil data kelompok di kelas 12 multimedia SMKN 1 Rimba Melintang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas Razak tolong pimpin doa ya. Semua siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Rahayu. Rahayu. Rahayu kenapa? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Baru hari ini. Kita jenguk ya, Nak, ya. Iya, Bu. Nah, hari ini kita belajar tentang kuartil data Kelompok. Nah, silakan anak-anak Ibu keluarkan buku dan alat tulis yang diperlukan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sudah? Sudah, oke. Nah, jadi apa itu kuartil? Membagi data menjadi 4 kelompok atau 4 bagian, ya kan? Nah, jadi contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya nih, Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok belajar berdasarkan nilai ulangan kalian. Jadi Ibu mau bagi kelompok pertama berdasarkan nilainya, ada kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Jadi Ibu bagi nih, ada yang nilainya tinggi-tinggi, ada yang nilainya sedang, ada yang nilainya rendah, dan ada juga yang nilainya di bawah itu, ya. Nah, ada nggak anak-anak Ibu yang bisa memberi contoh yang lain tentang penerapan kuartil dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada? Silakan ini. Membagi kelompok beasiswa. Oke, membagi kelompok beasiswa. Jadi bisa ya, misalnya nih, beasiswanya dibagi berdasarkan hasil pendapatan orang tuanya. Jadi kalau di kelas kita, di sekolah kita ini, beasiswa dibentuk berdasarkan pendapatan orang tua. Semakin minim pendapatan orang tuanya, maka beasiswanya semakin besar. Seperti itu. Ada nggak contoh yang lainnya? Ya, Reza? Pembagian data PKH. Pembagian data PKH, nah bisa ya. Jadi ibu-ibu kita tuh yang di rumah biasanya itu ada kebagian bantuan PKH, ya kan? Bantuan PKH itu kan dibagi berdasarkan kelompok masing-masing. Bisa berdasarkan jumlah anak yang ada di rumah, misalnya seperti itu. Oke, paham ya anak-anak Ibu semuanya tentang kuartil? Oke, paham. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan kalau kuartil itu membagi kelompok data menjadi 4 kelompok, ya kan? Ada nggak yang bisa menambahkan tentang definisi kuartil? Oke, silakan ya lah. Kuartil yaitu membagi data jadi 4 kelompok setelah data diurutkan. Nah, jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 kelompok, tapi syaratnya datanya harus kita urutkan dulu. Oke, ada yang lain tambahannya? Silakan, Mas. Q1 kuartil bawah yaitu 1/4 kali banyak data. Oke, jadi mencari Q1 atau kuartil bawah itu 1/4 dikali banyak data. Terus ada lagi? Ya. Q2 kuartil tengah 2/4 dikali banyak data. Yang kedua itu kuartil tengah, yaitu cara mencarinya 2/4 dikali banyak data. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Q3 kuartil atas yaitu 3/4 dikali banyak data. Q3 itu kuartil atas, cara mencarinya 3/4 dikali dengan banyak data. Paham ya? Nah, ini ada data ulangan harian. Jadi ada 12 orang siswa. Nilainya 70, 70, 72, 72, 72,
75, 80, 80, 82, 82, 85, dan 90. Nah, coba Ibu minta anak-anak Ibu silahkan cari berapa Q1-nya, Q2-nya, dan Q3-nya. Ya, silakan. Sudah? Sudah. Ada yang mau memberi tahu hasilnya berapa dapat Q1, Q2, dan Q3? Ya, silakan. Oke, Q1 sama dengan 72, benar? Benar. Oke, coba kita cek ya. Ya, Q1 sama dengan 72. Ada yang lain? Q2-nya dapat berapa? Ya, silakan ya. Q2 sama dengan 77,5. Benar? Benar. Oke, Q2 sama dengan 77,5. Yang terakhir, Q3-nya sama dengan berapa? Ya, silakan. Q3 sama dengan 82. Benar? Benar. Oke, coba kita lihat ya. Q3-nya sama dengan Q3-nya sama dengan 82. Berarti paham ya anak-anak Ibu semuanya? Paham. Oke, paham. Nah, nanti Ibu harapkan dalam pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu dengan disiplin, kerja sama dan tanggung jawab dapat menentukan kuartil data kelompok, kemudian dapat menganalisis kuartil data kelompok, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kuartil data kelompok. Nah, nanti Anda semuanya akan Ibu bagi ini dalam kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Jadi anak-anak nanti akan Ibu berikan LKPD. Silakan pahami masalah yang ada di LKPD tersebut bersama-sama. Kemudian tuliskan segala informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dari LKPD tersebut. Setelah itu, kumpulkan informasi dari bahan ajar untuk menyelesaikan masalah yang Ibu berikan dan diskusikan bersama ya. Kemudian kita nanti akan presentasi dan terakhir akan dilakukan evaluasi pemecahan masalah. Nah, setelah itu kita akan melakukan membuat kesimpulan, dan yang terakhir kita akan menghitung nilai tes formatifnya. Jadi nanti Ibu akan memberi tes, silakan anak-anak kerjakan buat tes formatif di akhir nanti ya. Sampai di sini sebelum kita memulai kelompoknya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Paham untuk kegiatan kita hari ini? Paham. Paham. Oke, kalau gitu silakan duduk dalam kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 di belakang, dan kelompok 4. Ayo silakan. Sudah semua duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan bagikan masing-masing anak-anak Ibu akan dapat 1 LKPD dan masing-masing kelompok akan dapat 1 bahan ajar ya. Ya, Bu. Ini LKPD-nya. Oke, ini bahan ajarnya ya.
kemudian cari informasi dari bahan ajar tersebut. Silakan anak-anak diskusikan dalam kelompok masing-masing ya. Nanti kita akan ada presentasi kelompok. Oke, silakan. Ibu beri waktu 30 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya kepada Ibu. Hanya kesalahan apa jarak? Jarak bernilangan. Ini kan itu kan bagiannya kan ada 4. Q-nya ada 3, yang Q keempat mana? Kan kita bagi 4 itu kelemahan dari sini. Kan kalau dapat kelompok berarti ternyata banyak. Satu itu dapat 1 kelompok. Dari Q1 ke 2, Q2 dapat kelompok 2. Ya kan? Dari kelompok 3 ke kelompok 3. Dari Q3 ke atas dapat kelompok 4. Ya kan? Paham ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi semua apa informasi yang diketahui dan apa yang ditanyakan kita tulis sama satu. Biar ketika kita baca lagi kita paham. Data itu kita ambil panjang. Iya benar. Kenapa juga? Paham ya? Sekarang ini saya mulai tuliskan Q3, satu. Iya. Jadi sesuaikan sama pertanyaan di atas ini itu apa yang pertama disuruh diperintahkan ini. Nah ini cari letak kelasnya. Yang kedua apa yang ditanyakan? Nah, jadi kamu cari di bawah, kamu udah dapat di kelasnya dia di kelas mana? Kamu cari di bawah Q1, di bawah Q2, di bawah Q3. Jadi berdasarkan informasi dari atasnya perintahnya apa? Paham ya? Sama. Berapa jumlah siswa? Maka kelas Q1 adalah 81 sampai 8. Ya berapa tepatnya? 85 sih.
Bahwa saya mau frekuensi dan frekuensi
6, 6, 3, 70. Itu adalah kelipatan 7. Ayo kita hafalkan agar selalu ingat, agar belajar menjadi mudah. Oke, beri tepuk tangan. Oke, masih semangat ya untuk belajar hari ini? Masih semangat kelompok 1? Semangat, ini jawabnya. Masih semangat kelompok 1? Kelompok 2 masih semangat? Kelompok 3 masih semangat? Oke, kelompok 4 masih semangat? Semangat ya. Jadi kita langsung presentasi kelompok ya. Kelompok mana nih yang bersedia untuk tampil ke depan? Oh, semua kelompok mau ya, ikut siap ya. Oke, kelompok 1 yang maju ke depan ayo silakan. Oke, ya kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siap. Baiklah, kami berdiri di sini. Kami ingin mempresentasikan sedikit tentang profil data kelompok yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Baiklah, berdirinya kami di sini bukan hanya berbahasa melainkan untuk presentasi. Kepada yang ini persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profil data kelompok. Di sini ada data kelompok, yaitu nilai dari 76 sampai 80, frekuensinya 7, frekuensi komputernya 7.
Frekuensinya sama dengan 8. Frekuensi komparatifnya sama dengan 27. Q3 tepi bawah ditambah kaca interval dikali 3/4N kurang frekuensi kumulatif per frekuensi sama dengan 90,5 ditambah 5 dikali 30 dikurang 27/8 sama dengan 90,5 ditambah 5 dikali 3/8 sama dengan 90,5 ditambah 1,875. Hasilnya 92,375. Kesimpulan dari ini semua, yang di bawah Q1 82 sama dengan 7 orang. Q1 sampai Q2 yaitu 82 sampai 87 itu 10 orang. Q2 sampai Q3 sama dengan 10 orang. Q3 ke atas sama dengan 13 orang. 7 orang kemampuan sangat rendah, 10 orang kemampuan rendah, 10 orang kemampuan sedang, dan 13 orang kemampuan tinggi. Mungkin hanya itulah presentasi dari kami. Oke, sebelum itu Ibu mau tanyain dari kelompok lain, bagaimana jawabannya? Sama, kelompok 2 ada berapa? Maaf ya, berdiri ya? Bagaimana menentukan kuartil? Oke, pertanyaan dari Yela adalah bagaimana cara menentukan kuartil? Silakan kelompok 1. Cara menentukan kuartil adalah Q1 ditambah tepi bawah ditambah Q1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 jumlah seluruh frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Q2-nya? Dia ada 3 Q-nya, Q1, Q2, dan Q2 sama dengan tepi bawah ditambah 2/4 jumlah seluruh frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Q3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4 jumlah seluruh frekuensi dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi. Oke, ini jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Paham? Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Oke, berarti cara menentukan kuartil tadi bagaimana caranya? Apa aja rumusnya tadi? Kita mencari 3 kuartil ya kan? Ada Q1. Q1 itu tadi apa? Kuartil? Q1 kuartil apa? Ya, kuartil bawah. Q2 kuartil tengah. Q3 kuartil atas. Cara menentukannya gimana? Q kuartil sama dengan tepi bawah ditambah apa? Ya, panjang interval terus dikali ya 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi. Paham ya? Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan tidak? Paham? Oke, kalau sudah paham Ibu minta anak-anak Ibu semua untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, silakan. Sudah keluar masing-masing ya? Nah, baik. Sebelum itu kita mau buat kesimpulan nih tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, ada nggak anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Kuartil adalah membagi data jadi 4 bagian yang sama. Oke, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulannya? Ya, silakan ya lah. Kuartil 1 sama dengan 1/4 N. Kuartil 2 sama dengan 2/4 N. Kuartil 3 sama dengan 3/4 N. Nah, karena dia membagi data menjadi 4, makanya dia dibagi 4. Jadi
Jadi 1, 2, dan 3 itu tergantung kuartilnya. Kalau kuartil 1 jadi 1. Maka kalau kita baca rumusnya jadinya dia I per 4N. Ya kan? I-nya itu tergantung nilai kuartilnya. Kalau kuartil 1 jadi 1 per 4N. Kuartil 2 jadi 2 per 4N. Dan kuartil 3 jadi 3 per 4N. Nah, selain itu nih, ada nggak yang bisa menyebutkan tadi bagaimana nih cara menyelesaikan kuartil data kelompok? Oke, silakan. Q1 sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval kelas dikali I per 4N dikurang frekuensi kumulatif per N. Oke, jadi cara mencari kuartil I ya, jadi kuartil I-nya itu kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3 tadi. Tepi bawah ditambah panjang interval kelas dikali I per 4N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi. Oke, coba kita baca sama-sama yuk. Cara mencari kuartil sama dengan tepi bawah, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Cara mencari kuartil sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval kelas dikali I per 4N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi. Paham? Paham anak-anak ibu semuanya? Oke, paham. Nah, kalau anak-anak ibu sudah paham, ibu akan berikan tes formatif. Keluarkan buku latihannya. Jadi ibu akan berikan 2 tes formatif ya. Nah, ini ada soal yang pertama. Ada nggak anak ibu yang bersedia membacakannya? Ayo, mungkin Zainul mau baca? Oke, silakan. Di situ aja. Tes formatif 1. Tabel berikut menunjukkan data jarak rumah peserta didik kelas 12 multimedia ke sekolah. Jarak atau meter 200 sampai 209, frekuensinya 7. 210 sampai 219, frekuensinya 5. 220 sampai 229, frekuensinya 10. 230 sampai 239, frekuensinya 9. 240 sampai 249, frekuensinya 6. 250 sampai 259, frekuensinya 3. Tentukanlah berapa siswa yang jarak rumahnya dekat, sedang, dan jauh dari sekolah. Oke, jadi apa yang ditanyakan di situ? Tentukanlah berapa siswa yang jarak rumahnya dekat, terus yang sedang dan yang jauh dari sekolah. Oke, ibu berikan waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan tes pertama. Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah, oke, kita lanjut ke tes kedua. Siapa yang bersedia membacakan tes yang kedua? Sen, boleh. Silakan berdiri ya. Kelihatan dari situ? Pembuatan ID card menjadi salah satu kegiatan jurusan multimedia. Jurusan ini menyajikan pencetakan ID card dengan bayaran dari yang termurah sampai termahal, sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Berikut merupakan data harga pencetakan ID card dari kelas 12 multimedia SMKN 1 Libanon. Harga pencetakan card dalam ribuan. Dari 10 sampai 14 punya frekuensi 9, dan 15 sampai 19 punya frekuensi 10, 20 sampai 24 frekuensinya 10, 25 sampai 29 frekuensinya 11. Maka ditanya bagilah penjualan ID card tersebut ke dalam 4 kelompok harga, yaitu kelompok harga termurah, murah, sedang, dan mahal. Manakah yang paling banyak pemesannya dari keempat kelompok tersebut? Oke, jadi ada harga ID card ya kan, ada pesanan. Nah, kita mau bagi ke 4 kelompok. Apa aja tadi kelompok harganya? Ada yang paling murah, kemudian ada murah, kemudian sedang, dan yang harganya paling mahal. Nah, jadi kita mau tahu nih, setelah kita dapat nih berapa jumlah yang mesan, kita mau lihat pemesanan yang paling banyak itu yang harga berapa sih gitu. Coba ya, silakan dicari ya. Ibu beri waktu 5 menit lagi ya.
Oke, sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Oke, sudah. Ibu minta tolong ketua kelas, tolong dikumpulkan jawaban teman-temannya ya. Ada itu tetap direkam kan ya? Sudah semua ya? Nah, sebelum kita tutup pelajaran, Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan Anda semua setelah pelajaran hari ini? Menyenangkan sekali, ya. Bagaimana yang lain? Sama nambah ilmu, Nambah ilmu. Oke, ada lagi? Sama semangat. Sama semangat. Alhamdulillah ya, kalau sama semangat walaupun siang-siang ya. Iya, betul. Nah, bagaimana nih tentang materi pembelajaran hari ini? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Ibu mau beri pekerjaan rumah. Silakan kerjakan di rumah ya, di buku pegangan siswa kelas 12 halaman 75. Nomor berapa itu? 2 dan 3. Kumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Siap ya? Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari simpanan rata-rata. Silakan anak-anak Ibu semuanya baca tentang simpanan rata-rata di rumah masing-masing ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Semua siap? Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang.